Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hari yang ke-10. Kita sama-sama berdoa semoga hari yang pertama kemarin sampai dengan hari yang ke-9 puasa kita, ibadah kita yang lain di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan umur panjang sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini, insyaallah. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, di hari yang ke-10 ini saya ingin membahas tentang salat, di mana salat adalah merupakan kewajiban. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika orang itu Islam, sudah balik, berakal, maka harus melaksanakan sholat. Dan perintah sholat ini sudah banyak. Itu diberikan oleh Allah berdasarkan firman-firmannya. Juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Dan sholat yang dianjurkan adalah sholat yang dilakukan dengan jamaah. Dalam sebuah surat Maryam ayat 59 sampai dengan 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, sehingga mereka tidak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau tidak diragukan sedikit pun." Dan seperti tadi yang saya katakan bahwa sholat yang dianjurkan adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Kemudian firman Allah selanjutnya adalah, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, sholat besertamu, dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu hendaklah mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Dalam keadaan yang genting, itu pun sholat secara jamaah lebih-lebih ditekankan lagi dalam surat An-Nisa ayat 102 tadi. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki buta berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang bisa membawaku ke masjid." Beliau kemudian memberikan keringanan atau rukhsah kepadanya. Namun ketika orang itu berpaling, beliau pun memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu mendengar panggilan azan untuk salat?" Yang menjawab, "Ya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu penuhi panggilan itu." Sahabat, orang yang kondisi indera penglihatannya terganggu, itu masih diharuskan untuk melaksanakan sholat dengan jamaah di masjid atau mushola. Maka tidak ada keringanan lah sebetulnya buat orang-orang yang semuanya sehat, inderanya sehat, badannya sehat, bahwa sholat harus dilakukan dengan jamaah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Salatul jamaah tautulu ala sholah al-fadi bis sab'i wa isrina darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 tingkatan. Jadi kalau kita salatnya sendiri hanya dapat 1, tapi ketika kita melakukan dengan jamaah dapatnya 27. Sungguh sangat besar pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita mau melaksanakan sholat dengan jamaah.
Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang paling terasa berat atas orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Kalau saja mereka tahu apa yang ada pada keduanya, tentu mereka akan mendatangi kedua salat tersebut sekalipun harus dengan merangkak. Aku ingin menyuruh agar salat segera didirikan. Lalu aku suruh seseorang untuk memimpin salat berjamaah dengan orang-orang. Kemudian aku akan membawa beberapa orang yang masing-masing membawa seikat kayu bakar untuk mendatangi orang-orang yang tidak mau menghadiri sholat berjamaah, untuk kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Na'udzubillah. Itu kemarin Rasulullah ketika melihat kaum muslimin melaksanakan sholatnya dengan sendiri-sendiri di rumah. Maka andai kata seorang muslim mengetahui manfaat yang terkandung di dalam sholat berjamaah itu, wabil kaniscaya dia akan datang walaupun dengan merangkak, berusaha untuk bisa melaksanakan sholat subuh yang lainnya dengan jamaah. Wallahu alam, itu mungkin sahabat yang bisa saya sampaikan di hari yang ke-10 ini, memberikan motivasi kepada kita. Yuk, yang tadinya belum melaksanakan sholat, laksanakan sholat. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Yang tadinya sholatnya masih belum lengkap 5 waktunya dalam sehari semalam. Yuk, mulai sekarang, lakukan sholat sehari semalam 5 waktu itu. Kalau sholatnya masih sendiri-sendiri, yuk, mulai sekarang, kita laksanakan sholat dengan jamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan jamaah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.